Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Ramadan yang Kurindu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua, dan sekarang kita masuk poin yang kedua juga, yaitu tentang kapankah Ramadan itu tiba. Baik, kita membacanya. Bismillah. Berpuasa di bulan Ramadan tidak boleh sembarangan. Jadi ketika kita ingin berpuasa di bulan Ramadan, waktunya tidak boleh sembarangan. Karena setiap ibadah itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan tidak boleh sembarang waktu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang artinya kita mengetahui dengan mudah dari ajaran Islam bahwa tidak diperbolehkan dalam menentukan hilal, puasa, haji, iddah atau ilak, atau hukum-hukum lain yang terkait dengan hilal dengan informasi dari ahli hisab, baik menyatakan telah melihat atau belum, karena nas-nas dari Nabi SAW mengenai hal tersebut sangatlah banyak. Bahkan para ulama kaum muslimin telah sepakat dengan hal tersebut. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita ingin menentukan kapan Ramadan itu terjadi, sekurang-kurangnya bisa menggunakan dua metode berikut ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah melihat hilal awal bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah yang adil. Yang pertama, melihat hilal, yaitu di hilal awal bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah yang adil, baligh, berakal, bersih, dan diterima persaksiannya. Itu metode yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah jika belum terlihat hilal, maka bisa dengan menggenapkan bilangan atau tanggal pada bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Inilah sekurang-kurangnya dua metode yang perlu kita tempuh, yang perlu kita lakukan ketika ingin menentukan kapan Ramadan itu terjadi. Dua cara di atas berdasarkan dalil, yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan, melihat hilal di negeri yang kalian tempati, maka berpuasalah pada bulan tersebut. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asy-syahru 29 lailatan." "Fala tasumu hatta tarawhu, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata salasin." Apabila bulan telah masuk di hari yang ke-29 pada waktu malam dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa di keesokan harinya. Janganlah berpuasa di keesokan harinya sampai benar-benar telah melihat hilal. Fala tasumu hatta tarawhu, sampai benar-benar telah terlihat hilalnya, sampai benar-benar kalian telah melihat hilal. Fa in huma 'alaikum fa akmilul 'iddata salasin. Apabila terjadi mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mungkin timbul pertanyaan, berapakah jumlah orang yang harus melihat hilal? Berapakah jumlah orang yang harus melihat hilal? Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika ada satu orang yang saleh dan terpercaya dia melihat hilal, maka itu sudah cukup dan kabar persaksiannya itu bisa diterima. Ingat, saleh dan terpercaya.
Ya, jika dia mengabarkan bahwasanya dia telah melihat hilal, maka persaksiannya itu diterima. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia menceritakan, "Tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nasa bisiyamihi." Ketika itu manusia sedang mengamati munculnya hilal. Lalu aku, yaitu Ibnu Umar, mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa diriku telah melihat hilal. Beliau pun berpuasa, itu beliau sallallahu alaihi wasallam pun melakukan ibadah puasa, ya, berpuasa pada saat itu, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Wa amaron nasa bisiyamihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Adapun hilal untuk bulan Syawal, maka harus 2 orang saksi. Jadi kalau hilal untuk berpuasa itu cukup 1 orang, dan syaratnya orang itu soleh serta terpercaya. Kalau hilal untuk bulan Syawal, maka harus 2 orang saksi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha." Kalian berpuasalah karena melihatnya, yaitu melihat hilal. Berbukalah, maksudnya hari rayalah karena melihat hilal. Dan kalian berkurbanlah karena melihat hilal juga. Fa in humma 'alaikum fa akmilu salasin. Apabila awan menutupi, ya maksudnya mendung, pada malam itu mendung sehingga tidak terlihat hilal, fa akmilu salasin, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Ya, jika ada 2 orang saksi, maka berpuasa dan berbukalah, berhari rayalah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Kesimpulannya, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, persaksian hilal untuk datangnya bulan Ramadan itu boleh 1 orang, ya, atau lebih, tentunya orang yang soleh dan terpercaya, maka itu diperbolehkan. Adapun untuk hari raya, maka minimal adalah 2 orang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Adapun di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan. Hadza minni fa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.